ini kelihatannya sudah mulai menuai hasil ya dari kerja Pak Jokowi ya, soal obral tambang dan hilirisasi ya, Bang Said ya. Ya, perlu saya terpaksa menarik ke belakang kejadian ini, karena kejadian ini adalah puncak gunung es, bencana ekonomi dan bencana lingkungan yang saya duga memang akan terjadi sejak 2015 lalu, karena saya lihat kebijakan Pak Jokowi saat itu sudah mengarah ke kerusakan banyak hal. Ingat 2015, saya staf khusus Menteri SDM, dan saat itu saya berkunjung ke Makassar dan menemukan ke Makassar, ketemu dalam satu pesawat itu isinya, mohon maaf, Cina, hampir Cina semua, dan banyak yang tidak pakai sendal, apalagi pakai sepatu. Dan ya, dan tidak bisa. Nah, di situ saya langsung bereaksi dari dalam loh, saya masih di dalam sebagai pejabat, langsung menyatakan ini ada apa yang terjadi. Nah, sehingga saat itu saya langsung marah bahwa ini ada perampokan negara yang disiapkan oleh pemerintah. Itu 2015. Karena masuknya tenaga kerja asing Cina ke Indonesia menuju ke Morowali. Nah, Morowali ini adalah tempat perampokan pertama daripada tambang oleh Jokowi. Nah, tekniknya dulu Pak Bang Hersu, dua kejadian saat itu yang kita hadapi bersama Sudirman Said. Satu, jatuhnya tambang ke Cina di Morowali. Dua, jatuhnya tambang Newmont ke swasta tanpa kita tahu. Iya, maksudnya saya Sudirman Said pada waktu itu menjadi Menteri SDM. Betul. Dan saya staf khusus. Saya staf khusus Menteri. Ya. Papa minta saham itu ya. Oke. Ya. Dan saya sudah protes terus. Nah, protes terus, dan saya sudah menduga ini akan terjadi seperti ini. Nah, itulah saat itu mungkin publik masih paham bahwa saat itu saya ditanya oleh Sudirman Said, itu apa yang kita mau perbaiki? Saya bilang, kalau Anda mau baik, maka izinkan saya melamar menjadi Dirjen Minerba. Melamar loh. Nah, saya ingat itu Anda nggak ditolak kan Anda karena jadi Dirjen Minerba oleh Jokowi kan? Ya, benar, kan? Ya. Nah, saatnya saya cerita bahwa rekayasa ini memang disiapkan, dan salah satu yang dianggap menghambat adalah Said Didu. Jadi, di inti penilaian akhir pada saat sidang itu kan saya ikut seleksi dan saya ranking pertama sebagai calon Minerba, karena memang niat saya, Mas Hersu, ingin menghadapi mafia tambang. Itu niat saya. Saya mau menghadapi itu. Nah, akhirnya saat itu Pak Yusuf Kalla yang menelpon saya. Pak Yusuf Kalla menelpon saya setelah gagal, kamu ditolak oleh Presiden Jokowi menjadi Dirjen Minerba, bukan Sudirman Said. Pak Yusuf Kalla sebagai ketua tim penilaian akhir. Ya nggak apa-apa Pak. Ya biasa aja lah, saya bilang. Nah, tapi dia menyatakan, saya tanya detail ke Jokowi, ini kan Said Didu tidak ada kasus, dia terbaik, dia birokrat terbaik. Ya, dia menjelaskan. Nah, tadi ditanya ke BIN nggak ada masalah, ditanya ke Menpan, dia memang birokrat terbaik gitu. Apa alasannya? Dikasih tahulah saya oleh katanya Pak Yusuf Kalla ke Pak Jokowi, ada menteri yang sangat berpengaruh, nggak usah saya sebutkan namanya, yang memang nitip ke yang pemain tambang selama itu sampai sekarang. Dia katakan menteri itu sama sekali minta ke Jokowi, siapapun boleh jadi Dirjen Minerba asal jangan Said Didu. Nah, itulah rekayasa yang mulai. Bisa kita duga lah ya. Menteri yang sangat berkuasa di Jokowi gitu. Ya. Oke. Nah, jadi kasus Raja Ampat ini hanyalah puncak gunung es masalahnya. Rekayasa Jokowi untuk memasukkan tambang ini dibawa agar lepas dari pengawasan. Kasus Morowali itu izinnya bukan dari Menteri Pertambangan. Morowali ini jadi gimana kalau? Morowali itu puncak
apanya puncak rekayasa tambang untuk mengambil alih tambang, untuk menyerahkan tambang ke Cina itu Morowali. Supaya publik paham ya. Kita bicara dulu lah. Nanti kita kenapa terjadi Raja Ampat. Nah, jadi saat itu Morowali itu isinya lewat Kementerian Perindustrian. Bukan lewat perindustrian. Untuk tambang lewat perindustrian dengan alasan apa? Hilirisasi. Alasan hilirisasi. Sehingga tidak melalui Sudirman Said dan Said Didu. Nah, itu yang dilakukan oleh oleh menteri yang sangat berkuasa tadi. Halo? Putus-putus ya? Putus tadi ulangi. Ya, ulang. So, Yang terus hilirisasi udah terus dilanjutkan. Nah, dengan alasan hilirisasi. Dengan alasan hilirisasi, maka hilirisasi, maka izinnya lewat Kementerian Perindustrian. Dan lihat, pejabat-pejabat Morowali, kawasan industri Morowali itu adalah bekas dirjen perindustrian semua. Oh, oke. Direksinya, di rootnya. Jadi begitu mereka selesai jadi dirjen di perindustrian, kemudian mereka masuk ke Morowali menjadi betul di perusahaan tambang-tambang hilirisasi pabrik-pabrik nikel ya, ya. Pabrik nikel itu. Nah, jadi itulah kenapa, karena dia tahu kalau dia masuk lewat izin IUP ada Said Didu, ada Sudirman Said. Penyakit ini ya. Penyakit. Maka dipindahkan ke sana penyakit mereka. Nah, karena kami pasti tidak kasih izin karena ini penyerahan tambang ke Cina. Nah, setelah itu yang menteri yang berkuasa itu merekayasalah semua aturan, maka itu bebas pajak, bebas bea, dibikin kawasan industri, dan perhitungan ininya adalah royaltinya hanya kepada pemilik IUP. Jadi perusahaan Cina yang ada di Morowali itu sama sekali bebas dari pajak. Tidak ada pajak apapun. Karena yang royalti juga dia nggak bayar. Gila banget ya. Nah, seperti itu. Ya, dan ingat dikasihnya itu 30 tahun loh. Oleh menteri yang sangat berkuasa. Sampai sekarang masih ada di dalam. Dan rekayasanya dia semua. Nah, itulah kenapa Gubernur Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara sekarang, Sulawesi Tengah, sudah menyatakan masa cuma tersisa 240 miliar karena memang tidak bayar royalti. Sementara, jadi gini, supaya Pak Bli paham, royalti itu bisa dihitung di mana proses keluar dari suatu negara. Nah, karena masuk kawasan industri, maka yang dihitung hanya royalti pada saat itu masuk ke pabriknya Cina di Indonesia, pabriknya Cina di Indonesia. Sementara royalti yang masuk ke BUMN, Vale dan lain-lain itu setelah diolah baru dihitung presentasi royaltinya. Nah, ini harus dibuka semua. Itulah kenapa almarhum Faisal Basri menyatakan tidak sampai 10% yang tersisa di Indonesia. 95% itu ke Cina semua. Nah, itulah rekayasa Jokowi. Nah, sekarang kenapa eksplorasi di seluruh Indonesia itu tinggi sekali? Karena smelter yang ada di Cina hampir semua dipindahkan ke Indonesia. Ada di Morowali, ada di seluruh, ada di Papua, ada di mana-mana. Sehingga kekurangan bahan baku. Kekurangan bahan baku sehingga eksploitasi makin melebar. Ingat? Gila-gilaan. Raja Ampat hanya kasus kecil. Ada Pulau Obi di Maluku Utara. Di Maluku Utara itu hampir habis oleh perusahaan Cina. Di wilayah-wilayah Papua juga seperti itu. Nah, yang dulu kalau Maluku Utara itu dibangga-banggakan Pak Jokowi pertumbuhan ekonominya paling tinggi di dunia itu ya. Betul, itu ya. Betul. Pertumbuhan ekonomi paling tinggi di dunia. Tapi itu dicatatan karena hanya mampir sebentar dibawa lagi ke Cina. Nah, Nah, ini menurut saya Pak Jokowi harus bertanggung jawab. Jadi Pak Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap kejadian Raja Ampat. Yang menarik Bung Hersu, Raja Ampat ini itu wilayahnya, wilayah tambangnya PT Greg itu sangat jauh dari wilayah Eco Green-nya Raja Ampat. Ada 2-3 tambang milik swasta dan milik Cina ada di sekitar Raja Ampat.
Nah, yang ramai kemarin yang disebut oleh Bahlil itu punya PT Antam itu yang di mana dia itu? Apakah yang sekarang dipersoalkan oleh para aktivis itu? Itu memang dipersoalkan dan kita maklumi juga. Tapi yang problem nih, Bahlil ini tidak pernah berani menyinggung kalau swasta. Oh, maksudnya itu. Ya. Jadi, oke, bukan berarti dimaafkan. Bukan. Akan ada yang lebih serius. Ada yang lebih serius. Karena di wilayah ekogrinya ekogrinya Raja Ampat. Nah, itu tidak dipersoalkan oleh Bahlil. Sama persis yang dia persoalkan tentang pemaksaan proyek DME kepada PT Bukit Asam. Yang rugi. Dia kan tidak menyalahkan swasta, padahal yang wajib melakukan hilirisasi adalah swasta yang isinya PK2B, yang isinya PK2B. Apa PK2B itu? Itu saya lupa kepanjangannya, bukan IUP. Oh, bukan IUP, bukan izin usaha pertambangan lah. Ya. Yang dulu kontrak-karya disebut. Ya, kontrak-karya. Itu kan yang wajib. Tapi Pak Bahlil tidak mewajibkan mereka. Jadi perlu kita bertanya Bahlil, ada apa sih kenapa dia benci banget BUMN? Dan seakan-akan untuk melindungi swasta, teman-temannya dia. Nah, swasta kan bisa bernegosiasi. Nah, itu berkali-kali melakukan itu. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Itulah menurut saya, Bung Hersu, kasus Raja Ampat itu adalah petunjuk bahwa ada masalah yang sangat besar di pertambangan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Maka menurut saya Pak Prabowo membentuk tim audit untuk pertambangan segera. Segera itu dibentuk untuk mengaudit semua pertambangan segera, termasuk perusahaan-perusahaan asing, mohon maaf China yang ada di Indonesia itu diaudit semua. Siapa sih sebenarnya pemilik sebenarnya? Karena itu sangat rumit pemiliknya. Dan saya paham betul. Sekarang di Sulawesi Tengah Marwal itu smelter itu sudah milik konglomerat Indonesia bekerja sama dengan mereka. Dan itu diaudit semua. Mohon maaf, wilayah Papua, wilayah Maluku, wilayah Kalimantan itu hampir semua mengalami hal yang sama. Termasuk menurut saya Pak Prabowo harus mengecek pembagian tambang boksit di Kalimantan. Itu harus dibuka. Di Kalimantan Utara. Oh, okay. Itu boksit itu dikuasai oleh Pak Bung Hersu. Ini supaya Pak beri paham. Ada kawasan industri yang di Kalimantan Utara itu dibangun sangat-sangat besar oleh orang yang sangat dekat kekuasaan, bekerja sama dengan Cina. Dan ingat, itulah pelabuhan mungkin terbesar dan itu bekas BUMN yang diambil alih. Bekas wilayah kekuasaan BUMN diambil alih oleh orang dekat dengan Menteri BUMN, orang dekat dengan Jokowi, dan sekarang di situ dibangun kawasan industri dan pelabuhan mungkin terbesar di dunia yang bisa menampung nanti mengangkut boksit yang kapal untuk pengangkut boksit itu yang panjangnya sampai 600 meter. Hampir itu terbesar dunia. Ya, ini yang kawasan industri hijau itu bukan? Ya, itulah. Oh, itu harus diaudit tuh. Ya, harus diaudit. Ya. Kan kita tahu semua siapa di belakangnya. Iya. Oke. Nah, jadi sekarang tapi ini kalau kita balik ke ini udah selesai belum? Kita udah menuju Raja Ampat belum nih? Ya udah. Masih ada yang lain. Oke, Raja Ampat. Ya, bagaimana apa yang terjadi dengan Raja Ampat ini sesungguhnya? Saya bilang penegakan hukum di Raja Ampat itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Apa? Misalnya moratorium ya di sana misalnya. Moratorium dulu, tapi periksa dulu AMDAL-nya, ya kan? Karena tambang sebenarnya tidak dilarang selama dia bisa melakukan rehabilitasi tambang. Kan ada aturannya. Itu tapi kan nomor-nomor aja. Ya, nah. Ya, nah. Problemnya kemarin itu karena Bahlil langsung membelokkan bahwa yang salah itu hanya Aneka Tambang. Padahal
yang aneka tambang di luar wilayah apa namanya ekogreennya Raja Ampat. Ekowisatanya sana. Nah, itu di luar. Sementara ada perusahaan, saya tahu ada perusahaan milik 9 naga di situ satu di dalam dekat sekali dengan ekogreennya apa namanya ekogreennya Raja Ampat. Ada perusahaan Cina di situ, Raja Ampat ya. ya, tapi tidak disebutkan oleh Bahlil sama sekali. Nah, jadi seakan-akan Bahlil ini memang ya tadi saya ulangi ada kebencian kepada BUMN dan saya menduga ini bukan kebetulan. Saya pikir ini adalah perlawanan pihak-pihak yang tidak menyetujui pengurangan kewenangan Menteri BUMN dengan membentuk dan antara oleh Prabowo. Saya menduga itu. Ini pihak yang karena dengan mengurangi itu dan Prabowo menyatakan bahwa harus ada kajian objektif, maka pemain-pemain yang selama ini bermain dengan Menteri Erick Thohir untuk menginikan BUMN, kelihatannya itu yang bergerak. Dan kelihatannya, dan pasti itu teman-temannya Bahlil. Kelihatannya ini adalah yang katakan, itulah saya katakan, ini oligarki sedang menyerang lewat tambang. Gitu. Oke, tapi kalau soal Danantara Anda tadi singgung, yang kena kan bukan hanya Bahlil, yang malah kena langsung Erick Thohir dong. Semua BUMN dipindahkan ke Danantara. Ya, itu kan corong mereka, itu kan geng, satu geng. Halo? Ya. Ya silakan, ulangi dari itu kan corong mereka tadi. Itu kan corong mereka, itu kan satu geng. Satu geng kan. Okay. Itu kan kita kan tahu mereka itu gengnya geng oligarki dalam kan Erick Thohir, Bahlil gitu kan. Itu kan geng mereka. Begitu. Jadi Jadi ini sebenarnya kalau Pak Prabowo serius soal Raja Ampat ini ya yang nggak usah jauh-jauh dong ya. Sekali lagi seperti yang kita ceritakan, sikat aja orang sekitarnya kan gitu ya. Iya, sebenarnya menurut saya ini kesempatan Pak Prabowo kan begini, membentuk tim audit untuk tambang. Kan apa namanya sawit yang 3 juta hektar yang sedang diambil sekarang sudah 2 juta hektar itu kan hasil tim audit yang dibentuk oleh Jokowi dulu, ya kan, tim audit sawit. Nah, cuma bedanya dulu tim audit sawit itu tim satgasnya ketuanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Tapi Luhut Binsar Panjaitan kan solusinya adalah bahwa yang ditemukan melanggar itu dinegosiasikan dengan pemilik lama. Itu kan Luhut. Arti diputihkan. Dia minta diputihkan. Nah, datang Prabowo menyatakan tidak bisa diputihkan. Itu harus diambil alih oleh negara. Nah, menurut saya ini saatnya Pak Prabowo sekarang untuk membentuk tim audit dan bentuk satgas untuk menyelesaikan pertambangan. Ini menurut saya sih adalah cara Allah untuk menggugah Prabowo untuk melakukan itu. Jadi Raja Ampat itu Prabowo harus menganggap bahwa saatnya saya melakukan tindakan untuk menyelamatkan tambang Indonesia. Nah, jangan dibalik oleh Bahlil bahwa seakan-akan ada internasional yang tidak suka gitu. Bukan internasional nggak suka, karena kalian nggak pernah mendengar omongan kita gitu loh. Iya, dan justru sekarang ini Raja Ampat ini mengundang perhatian dunia karena ini kan salah satu geopark yang apa ya, yang luar biasa gitu, yang mau jadi destinasi utama banyak turis-turis asing di Indonesia kan gitu. Ya kalau ya dan Raja Ampat ini hanya karena ya untung aja Raja Ampat langsung terbuka. Sebenarnya mungkin bukan mungkin, hampir seluruh wilayah Indonesia Timur mengalami hal yang sama. Mengalami hal yang sama, cuma tidak menjadi perhatian. Anda yang datang ke Marwali, Sulawesi Tengah itu hancur. Ya. Betul-betul. Oke, nah, ya. Kalau kita ngomongin tadi kan ada ini kan mafia yang bermain begitu ya. Kita ingat juga Maluku Utara yang pada waktu itu dikatakan Pak Jokowi bahwa dia itu tertinggi pertumbuhan ekonominya, tapi kemudian gubernurnya menyatakan walaupun tinggi tapi nggak dinikmati oleh rakyatnya. Ya. Dan saya teringat itu kalau mendiang Abdul Ghani Kasuba ya, mantan gubernur Maluku Utara kan pernah menyebut juga di persidangan dia kan ada blok Medan pada waktu itu kan Ya. sebutnya gitu. Ya.
Dan itu terbukti kok, Blok Medan itu kan ada sebenarnya, tapi kan Oh, ada ya. ada dan tapi KPK kan sudah menyatakan kemarin karena udah meninggal maka tidak diusut lagi. Ini nah tidak diusut lagi. Tapi saya pikir saatnya Pak Prabowo ini bentuklah, saya katakan tadi tim audit itu periksa semua penyerahan tambang oleh rezim Jokowi selama atau seluruh rezim sebelumnya gitu. Oke. Oke, Bang Said itu jadi ini blessing in disguise lah. Ya, gitu ya. Apa yang terjadi. Ya. Jadi ketika para aktivis kemudian berteriak dan justru ini adalah semacam jadi momentum atau justifikasi buat Pak Prabowo untuk bertindak. Gitu. Ya. Nah, ini Bung Hersu, ini kan begini. Ini kan kelebihan kapasitas smelter yang ada di Indonesia. Udah kelebihan. Sehingga eksploitasi makin tinggi, maka mungkin hampir semua nikel itu ada di hutan lindung. Itu kalau bukan di laut. Ingat ya, Pulau Grek ini itu kan sekitar 13.000 hektar. Itu hanya 6.000 di darat, itu 13.000, 7.000-an di perairan, di laut gitu. Jadi memang sudah masuk di wilayah-wilayah krisis lingkungan untuk mengejar bahan baku. Karena ingat, kalau kita hitung seperti ini, bayangkan Pak Bung Heru bisa bayangkan, apa kita tidak menangis? Itu di Sulawesi Tenggara itu mungkin bahan baku akan habis 9-10 tahun lagi. Sementara perusahaan Cina ini dibebaskan pajak selama 30 tahun. Artinya dia tidak akan pernah bayar pajak sampai bahan baku habis. Ini Jokowi harus bertanggung jawab dengan kebijakan ini gitu. Menteri yang sangat berpengaruh itu harus bertanggung jawab karena paham saya dialah biang kebijakan ini gitu. Itu. Oke. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu setelah pengumuman nanti tim audit tambang dan Satgas Penertiban Tambang oleh Presiden Prabowo. Kalau Anda diminta masuk, Anda siap nggak? Ya kalau untuk membersihkan, kalau hanya untuk menstempel kecurangan, saya akan lawan. Tapi kalau untuk membersihkan, saya siap sebagai pembersih semua mereka. Ya, dan free ya, nggak perlu dibayar. Nggak perlu dibayar, nggak perlu. Saya nggak butuh dibayar. Nggak butuh jadi komisaris juga kan? Nggak lah, nggak lah. Oke. Ya, Merdeka. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.